开始你的表演。哎呦我的妈Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jumpa kembali pada pertemuan kita kali ini dengan tema pembelajaran adalah proses produksi. Dan kita juga patut berselawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan kita pada kali ini adalah merupakan pertemuan yang ke-8. Apa itu proses produksi? Tentu kita akan berbicara terlebih dahulu tentang produksi itu sendiri, bahwa produksi adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang bergerak untuk menciptakan nilai guna atau menambah nilai guna suatu barang dalam memenuhi kebutuhan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, segala kegiatan untuk menambahkan nilai guna satu barang itu adalah merupakan kegiatan produksi. Tentu kegiatan produksi itu dilakukan demi untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan manusia, baik kebutuhan yang sifatnya fisik maupun non fisik dan seterusnya, baik barang berupa barang ataupun jasa. Tentu ini adalah merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan suatu kegiatan produksi. Nah, produksi terkait dengan strategi memasarkan produk yang efektif dan efisien guna meningkatkan penjualan. Nah, jadi kalau kita perhatikan bahwa guna untuk meningkatkan penjualan produk maupun jasa, tentu cara atau bagaimana melakukan produksi itu adalah merupakan satu cara tersendiri atau strategi yang dipilih untuk meningkatkan penjualan produk yang kita miliki. Mantap. Jadi sudah dipertimbangkan memang bahwa yang diproduksi itu misalnya barang seperti apa, barangnya apa, spesifikasinya apa, kemudian besarnya, ukurannya, rasanya kalau itu adalah misalnya barang yang dikonsumsi, kemudian kelebihan-kelebihan yang bisa membedakan dengan orang lain. Nah, itu memang dibuat dalam proses produksi, sehingga memang dipertimbangkan atau perlu dipilih proses produksi yang mana, mekanisme produksi yang mana, tahap-tahapannya dan seterusnya yang bisa mendukung kualitas barangnya atau jasa yang dihasilkan. Macam-macam produksi. Pertama adalah produksi jasa. Nah, dalam produksi jasa ini kegiatan yang dilakukan adalah menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya. Itu namanya produksi jasa. Suatu benda dirubah sedemikian rupa tanpa mengubah atau mengganti bentuknya dan seterusnya. Contoh kalau jasa itu adalah kita menjadi konsultan. Nah, konsultan di bidang pertanian atau penyuluh, nah, itu kan jasa. Atau kalau kita sehari-hari misalnya kendaraan umum, siapa yang naik kendaraan umum tanpa merubah bentuk, hanya memberikan nilai guna atau daya guna kita, maka itu jasa. Atau ada ojek. Nah, ojek itu kan mengantar kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu menyiapkan jasa. Atau tukang cukur dan seterusnya. Atau pengantaran barang. Nah, itu jasa. Sedangkan produksi barang adalah kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya. Misalnya kita memproduksi beras, berarti kan kita rubah bentuknya.
untuk kita jual. Yang tadinya padi jadi beras, atau memproduksi makanan. Nah, artinya merubah, misalnya roti, merubah tepung, dan seterusnya, mengubahnya sedemikian rupa dengan teknik sedemikian rupa, dengan teknologi sedemikian rupa menjadi sesuatu yang bentuk baru dan sifatnya baru. Misalnya bikin roti, atau bikin minuman-minuman yang tadinya buah-buahan dirubah jadi jus. Nah, itu kan merubah bentuk dan sifat, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu namanya produksi barang. Apa tujuan melakukan produksi? Yaitu mencipta nilai guna yang tadinya tidak ada guna menjadi berguna. Nah, atau kurang gunanya, yang kedua ini menambah nilai guna, kurang gunanya menjadi lebih banyak gunanya. Atau melipat gandakan kegunaan yang tadinya kegunaannya kurang menjadi banyak. Nah, itu tujuan produksi. Jadi kalau kita melakukan suatu produksi, sebenarnya kita ini kalau bukan menciptakan nilai guna, menambah nilai guna. Contoh, kalau kita misalnya batok kelapa itu tidak ada gunanya, dibuang begitu saja, kemudian kita bikin sedemikian rupa menjadi punya nilai guna, berarti mencipta nilai guna. Atau menambah nilai guna yang tadinya misalnya hanya digunakan, batok kelapa itu hanya digunakan misalnya untuk dibakar, kemudian digunakan untuk bakar ikan, dan seterusnya. Nah, kemudian ditambah yang tadinya hanya untuk bakar ikan, diolah lagi sedemikian rupa bisa menjadi misalnya produk-produk yang lebih bermanfaat lagi. Apakah digunakan untuk misalnya gantungan kunci, diolah sedemikian rupa, atau digunakan untuk hiasan-hiasan yang lain, topeng, apa dan seterusnya. Nah, itu semua dilakukan dengan dengan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Jadi ketika kita merubah suatu produk menjadi produk yang lebih baik, kemudian dijual, menambah manfaat, menambah kegunaan, dan seterusnya, maka itu akan menciptakan kesejahteraan atau menambah kesejahteraan manusia. Karena produk-produk atau jasa tersebut menjadi lebih bermanfaat, menjadi lebih bernilai. Yang tadinya tidak punya nilai ekonomis, kemudian bisa dijual, mendatangkan pendapatan baru, dan seterusnya. Nah, proses produksi adalah serangkaian tahap yang harus dilalui dalam memproduksi barang atau jasa. Jadi kalau kita bicara proses, berarti ada tahapan-tahapan. Untuk membuat roti itu menjadi roti yang siap dimakan, berarti ada tahapannya. Nah, ada prosesnya. Nah, tentu itu kita pelajari bagaimana caranya membuatnya. Nah, begitu juga untuk membuat misalnya beras jadi nasi. Nah, itu ada tahapan. Kita bersihkan dulu, kita masak, ukurannya tertentu, airnya berapa, kemudian campurannya apa saja sehingga dia bisa enak, dan seterusnya. Nah, jadi untuk melakukannya dia membutuhkan tahapan-tahapan proses yang itu dipilih yang terbaik tentunya. Proses seperti apa yang bisa kita pilih. Kemudian untuk waktu yang dibutuhkan untuk satu proses adalah berbeda sesuai jenis barang atau jasa yang akan diproduksi. Jadi waktunya kalau barang-barang yang instan itu dibuat secara instan, berarti tidak lama. Nah, di sini bisa kita lihat beberapa jenis produksi. Bahwa ada proses produksi jangka pendek, misalnya makanan, nah itu jangka pendek, tidak lama. Garam, gula merah,
Nah, kemudian ada proses produksi jangka panjang, karena dia membutuhkan waktu untuk menghasilkan barang atau jasa. Misalnya menanam padi, itu agak lama. Membangun gedung, itu berbulan-bulan. Membuat kendaraan, berbulan-bulan. Untuk bisa jadi menjadi barang dan seterusnya. Kemudian proses produksi kontinu, artinya proses ini berlangsung secara berurutan dengan beberapa tahap dalam pengerjaan sampai menjadi suatu barang yang jadi. Jadi produksi kontinu. Proses ini diawali dengan misalnya menempatkan memproduksi bahan baku. Kemudian setelah itu barang setengah jadi. Kemudian barang jadi. Contohnya adalah proses memproduksi gula, kertas, karet, dan lain sebagainya. Nah, itu diproses dulu. Kalau gula pasir misalnya, diproses dulu tebu. Nah, tebu kemudian apalagi dan seterusnya. Kertas juga begitu, karet, dan lain sebagainya. Dia memiliki urutan atau tahapan dalam pengerjaannya. Dia jadi dulu bahan baku, kemudian dijadikan setengah jadi, kemudian barang jadi, dan seterusnya. Kemudian ada juga namanya proses produksi dengan jenis berselingan atau intermiten, yang mengolah bahan-bahan dengan menggabungkan menjadi barang jadi. Contohnya, misalnya dalam produksi mobil tentu dibutuhkan bagian-bagian yang diproduksi secara terpisah. Misalnya ada yang memproduksi kerangkanya, ada setir, ada ban, ada mesin, ada kaca, dan sebagainya. Setelah semua bagian tersebut dibuat jadi, selesai, lengkap, maka tahap selanjutnya adalah menggabungkan, dirakit. Jadi bagian-bagian tersebut dirakit menjadi satu mobil yang dapat digunakan. Oh my god! Wow! Nah, ini namanya proses produksi intermiten, saling berselingan antara satu dengan yang lain. Barangkali ini saja pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.